Pernahkah Anda merasa hidup berjalan, namun batin tertinggal di belakang? Di tengah dunia yang semakin bising, ada jalan sunyi yang diwariskan leluhur Jawa. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menemukan kembali diri yang terlupa. Kejawen bukan rahasia untuk dikuasai, melainkan cermin untuk dikenali. Naskah ini bukan ajaran yang harus dipercaya, melainkan perenungan yang perlu dirasakan. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan satu pertanyaan berdiam di batin Anda. Apakah yang selama ini Anda kejar benar-benar milik Anda? Atau hanya bayangan dari keinginan orang lain? Tuliskan di kolom komentar. Di titik mana batin Anda kini berdiri? Kejawen sebagai jalan sunyi bukan pamer ilmu. Ilmu kejawen tidak pernah lahir dari keramaian, tidak pula tumbuh dari hasrat untuk dikenal atau dipuja. Ia bersemi di ruang-ruang sunyi, di sela napas yang ditarik dengan kesadaran penuh, dan di hati yang berani berdiam tanpa topeng. Leluhur Jawa memahami bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan sorak-sorai karena ia bekerja dalam diam. Maka siapapun yang mendekati kejawen dengan niat mencari kekuatan lahiriah, sesungguhnya sedang melangkah menjauh dari hakikatnya sendiri. Sebab kejawen bukan ilmu untuk menaklukkan dunia, melainkan laku untuk menata batin agar tidak ditaklukkan oleh dunia. Dalam kejawen, ilmu bukanlah sesuatu yang dipamerkan, melainkan dipendam dan dihidupi. Semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia menyadari betapa sedikit yang benar-benar ia ketahui. Kesadaran inilah yang melahirkan andap asor, kerendahan hati yang lahir bukan karena ajaran moral, tetapi karena pengalaman batin yang jujur. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa orang yang benar-benar berilmu justru tidak merasa perlu mengaku berilmu. Ia hadir sederhana, bersikap wajar, dan menjalani hidup tanpa ingin terlihat istimewa. Karena baginya keistimewaan sejati adalah keseimbangan batin. Kesunyian dalam kejawen bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan cara untuk mendengarkan kehidupan dengan lebih jernih. Dalam diam, manusia mulai mendengar suara batinnya sendiri. Suara yang selama ini tenggelam oleh ambisi, ketakutan, dan keinginan untuk diakui. Dari kesunyian inilah lahir pemahaman bahwa banyak penderitaan bukan datang dari dunia luar, melainkan dari pikiran yang tak pernah berhenti menuntut. Kejawen mengajak manusia untuk berhenti sejenak, menurunkan suara ego, dan memberi ruang bagi kesadaran yang lebih dalam untuk berbicara. Leluhur Jawa tidak menyusun kejawen dalam bentuk kitab yang kaku dan dogmatis. Mereka menyampaikannya melalui simbol, tembang, perumpamaan, dan laku hidup sehari-hari. Cara ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi ilmu dari tangan-tangan yang belum siap. Sebab ilmu batin yang jatuh ke tangan ego hanya akan melahirkan kesesatan. Maka kejawen menuntut kedewasaan rasa sebelum membuka lapisan-lapisan maknanya, mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dan tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Bab ini adalah gerbang pertama untuk memahami bahwa kejawen adalah jalan sunyi yang menuntut kejujuran total pada diri sendiri. Ia tidak menjanjikan kekuatan instan, tidak pula menawarkan keajaiban yang memukau mata. Yang ia tawarkan hanyalah perjalanan pulang, pelan, hening, dan seringkali sepi, menuju batin yang jernih dan sadar. Dan hanya mereka yang bersedia berjalan tanpa ingin dipuji, tanpa ingin ditakuti, yang akan memahami bahwa dalam kesunyian itulah ilmu sejati mulai bekerja. Ilmu kejawen dan kesadaran menundukkan diri. Dalam pandangan kejawen, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menguasai orang lain, melainkan pada keberanian untuk menundukkan diri sendiri. Leluhur Jawa memahami bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia di luar sana, tetapi dorongan batin yang tak terkendali, amarah, keserakahan, kesombongan, dan rasa ingin dipuja. Oleh karena itu, kejawen tidak mengajarkan cara memperbesar ego, tetapi justru cara meluruhkannya perlahan, agar manusia tidak menjadi tawanan dari nafsunya sendiri. Kesadaran diri dalam kejawen tumbuh dari pemahaman bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari jagat raya yang luas dan misterius. Tidak ada satupun manusia yang berdiri sendiri. Setiap napas terhubung dengan napas kehidupan yang lebih besar. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap, lahirlah sikap andap asor yang alami. Bukan kerendahan hati yang dibuat-buat,
tetapi kerendahan hati yang muncul karena seseorang sadar betapa terbatas dirinya. Dari sinilah manusia belajar berjalan tanpa menindih, berbicara tanpa melukai, dan bertindak tanpa merusak keseimbangan. Ilmu kejawen tidak memisahkan antara laku batin dan laku hidup. Apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan harus berada dalam satu tarikan kesadaran yang utuh. Leluhur Jawa menilai kedalaman ilmu seseorang bukan dari seberapa banyak ia mengetahui hal gaib, tetapi dari bagaimana ia bersikap dalam keseharian. Cara seseorang menghadapi cobaan, memperlakukan sesama, dan menerima kenyataan hidup adalah cermin sejati dari tingkat kesadarannya. Ketika seseorang mulai menyadari dirinya, ia akan menjadi semakin berhati-hati dalam menggunakan kata dan tindakan. Ia paham bahwa setiap getaran batin membawa dampak, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam kejawen, hidup dipandang sebagai titah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab batin. Tidak ada perbuatan yang benar-benar kecil, sebab segala sesuatu terhubung dalam jalinan sebab dan akibat yang halus namun pasti. Bab ini mengajak kita memahami bahwa inti kejawen bukanlah pencarian kekuasaan, melainkan pendewasaan kesadaran. Mereka yang benar-benar berjalan di jalur ini tidak dikenal karena kedahsyatan ilmunya, tetapi karena kehadirannya yang menenangkan. Ia tidak banyak bicara tentang kebijaksanaan, namun sikap hidupnya telah menjadi ajaran yang hidup. Dan disitulah kebenaran tersembunyi kejawen bekerja, diam, namun mengubah segalanya. Sedulur papat sebagai cermin kesadaran batin. Sedulur papat sering dipahami sebagai kekuatan di luar diri manusia, seolah-olah ia adalah entitas yang berdiri terpisah dan harus dipanggil melalui laku tertentu. Namun dalam lapisan terdalam kejawen, pemahaman semacam ini justru menutupi makna sejatinya. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa sedulur papat adalah bagian dari perjalanan batin manusia sendiri, unsur kesadaran yang hadir sejak kelahiran, menyertai langkah hidup dan mencerminkan keadaan batin pemiliknya. Ia bukan untuk dipuja, melainkan untuk dikenali dan diselaraskan. Keempat unsur sedulur papat merepresentasikan arah batin manusia, dorongan naluriah, emosi yang bergerak, serta kesadaran yang menjaga keseimbangan. Ketika batin seseorang kacau oleh ambisi dan ketakutan, sedulur papat menjadi tidak harmonis, memunculkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Namun ketika batin ditata dengan kejujuran dan kesadaran, keempat unsur ini bekerja sebagai penjaga arah hidup, menuntun manusia agar tidak melampaui batas kewajaran dan kebijaksanaan. Leluhur Jawa menekankan bahwa hubungan dengan sedulur papat tidak dibangun melalui ritual yang berlebihan, melainkan melalui laku hidup yang selaras. Kejujuran dalam niat, ketenangan dalam menghadapi masalah, dan kesabaran dalam menerima kenyataan adalah bahasa yang paling dipahami oleh sedulur papat. Tanpa itu, segala bentuk pemanggilan atau laku simbolik hanyalah bayangan kosong yang memperkuat ilusi, bukan kesadaran. Dalam kejawen, mengenali sedulur papat berarti berani bercermin pada diri sendiri tanpa menyalahkan dunia luar. Setiap gejolak batin dipahami sebagai pesan, bukan musuh. Setiap kegelisahan adalah panggilan untuk menata ulang kesadaran. Dengan cara ini manusia tidak lagi terjebak pada pencarian kekuatan eksternal, tetapi mulai memahami bahwa sumber ketenangan dan kekacauan berada di dalam dirinya sendiri. Bab ini mengungkap kebenaran tersembunyi yang sering luput disadari. Semakin seseorang sibuk mencari sedulur papat di luar dirinya, semakin jauh ia tersesat dari makna sejatinya. Kejawen mengajarkan bahwa perjalanan terdalam selalu mengarah ke batin sendiri. Dan ketika batin mulai selaras, sedulur papat tidak perlu dicari, ia hadir dengan sendirinya sebagai kesadaran yang membimbing langkah hidup. Tirakat mengosongkan diri agar kesadaran bersemi. Dalam kejawen, tirakat tidak pernah dimaknai sebagai upaya menyiksa diri atau menunjukkan kekuatan lahiriah. Tirakat adalah laku mengosongkan batin dari keterikatan yang berlebihan agar ruang kesadaran dapat bernapas lebih lapang. Leluhur Jawa memahami bahwa selama batin dipenuhi oleh keinginan, ketakutan, dan ambisi, kebenaran tidak memiliki tempat untuk berdiam. Maka tirakat hadir sebagai cara untuk meredam hiruk-pikuk batin, bukan sebagai tujuan,
melainkan sebagai sarana pendewasaan diri. Puasa, tapa, dan laku prihatin dalam kejawen bukanlah ukuran kesucian seseorang. Semua itu hanyalah alat untuk memperhalus rasa dan menajamkan kesadaran. Tanpa pemahaman batin, laku-laku tersebut mudah berubah menjadi rutinitas kosong atau bahkan ladang kesombongan spiritual. Leluhur selalu mengingatkan bahwa beratnya laku tidak menjamin dalamnya kesadaran. Justru seringkali, laku yang paling sunyi dan tidak terlihatlah yang paling bermakna. Dalam keheningan tirakat, manusia dipertemukan dengan dirinya sendiri tanpa pengalihan. Rasa lapar, lelah, dan sepi menjadi cermin yang jujur, memunculkan lapisan-lapisan batin yang selama ini tersembunyi. Dari situ terlihat jelas mana keinginan yang sejati dan mana yang sekadar dorongan ego. Tirakat mengajarkan bahwa mengenal diri sendiri adalah perjalanan yang tidak selalu nyaman, tetapi selalu perlu. Kejawen menempatkan tirakat sebagai latihan menerima, bukan melawan. Menerima keterbatasan tubuh, menerima gelombang pikiran, dan menerima kenyataan hidup apa adanya. Dari penerimaan inilah lahir ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Leluhur Jawa percaya bahwa batin yang mampu menerima akan lebih mudah selaras dengan kehendak semesta. Bab ini menyimpan kebenaran yang jarang disadari. Tirakat bukan tentang menambah kekuatan, melainkan tentang mengurangi beban batin. Semakin sedikit yang melekat, semakin jernih kesadaran. Dan ketika batin telah cukup hening, kejawen tidak lagi terasa sebagai ilmu yang dipelajari, melainkan sebagai cara hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Rasa sebagai pusat ilmu yang tak tertulis. Dalam kejawen, rasa menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada kata-kata dan konsep. Rasa bukan sekadar perasaan emosional yang datang dan pergi, melainkan pusat kesadaran halus yang mampu menangkap makna di balik kejadian. Leluhur Jawa memahami bahwa kebenaran sejati tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Oleh sebab itu, kejawen tidak banyak berbicara tentang definisi, melainkan mengajak manusia mengalami hidup dengan kesadaran yang utuh. Ketika rasa diasah, manusia mulai peka terhadap getaran kehidupan. Ia dapat merasakan kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kepekaan ini bukan berasal dari kecerdasan intelektual, tetapi dari kejernihan batin yang telah lama dilatih melalui kesadaran dan laku hidup. Rasa yang matang menjadikan manusia tidak reaktif, tidak mudah terseret emosi, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Leluhur Jawa menekankan bahwa rasa yang halus lahir dari keseimbangan antara akal dan batin. Akal berfungsi menata dan memahami, sementara rasa menuntun arah dan kedalaman makna. Ketika akal berjalan tanpa rasa, hidup menjadi kering dan penuh perhitungan. Namun ketika rasa berjalan tanpa akal, manusia mudah tersesat dalam ilusi. Kejawen mengajarkan agar keduanya berjalan seiring, saling menyeimbangkan. Rasa yang terlatih melahirkan welas asih yang alami. Bukan karena tuntutan moral atau ajaran luar, melainkan karena kesadaran bahwa setiap makhluk membawa beban hidupnya masing-masing. Dari welas asih inilah lahir sikap tepa salira, kemampuan menempatkan diri dan memahami orang lain tanpa menghakimi. Dalam kejawen, tepa salira adalah tanda kedewasaan batin yang sejati. Bab ini mengungkap kebenaran tersembunyi yang sering terlewat. Semakin seseorang sibuk menumpuk pengetahuan, semakin ia berisiko menjauh dari rasa. Padahal kejawen hidup dan bernapas di sana, di ruang batin yang sunyi, halus dan jujur. Ketika rasa menjadi penuntun, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan sadar yang penuh makna. Manunggaling kaulalan Gusti, kesadaran tanpa klaim. Manunggaling kaulalan Gusti sering disalahpahami sebagai puncak laku yang menempatkan manusia sejajar dengan yang ilahi. Padahal dalam pemahaman kejawen yang jernih, konsep ini bukanlah klaim tentang keagungan diri, melainkan kesadaran akan keterhubungan yang mendalam antara manusia dan sumber kehidupan. Leluhur Jawa menegaskan bahwa siapapun yang merasa telah sampai, sesungguhnya masih berjalan di pinggir jalan. Sebab kesadaran sejati tidak pernah melahirkan pengakuan, melainkan keheningan.
Dalam laku batin yang matang, ego perlahan kehilangan suaranya. Bukan karena ditekan, tetapi karena dipahami. Ketika ego tidak lagi memimpin, manusia mulai merasakan bahwa hidupnya bergerak dalam irama yang lebih besar dari kehendak pribadi. Disinilah muncul kesadaran bahwa segala upaya, doa, dan kerja hanyalah bagian dari alur semesta yang luas. Manunggal tidak berarti menyatu secara harfiah, tetapi menyadari bahwa tidak ada pemisahan yang mutlak sejak awal. Kesadaran ini melahirkan kepasrahan yang aktif. Manusia tetap berusaha, tetap bekerja, dan tetap bertanggung jawab atas hidupnya, namun tanpa beban keterikatan yang berlebihan. Ia tidak larut dalam kesombongan ketika berhasil, dan tidak tenggelam dalam keputusasaan ketika gagal. Dalam kejawen inilah tanda bahwa seseorang mulai berjalan selaras dengan kehendak hidup. Leluhur Jawa selalu berhati-hati dalam membicarakan manunggal. Mereka tahu bahwa konsep ini mudah disalahgunakan oleh ego spiritual. Oleh karena itu, ajaran ini lebih sering disampaikan melalui laku dan simbol, bukan melalui pernyataan terbuka. Sebab manunggal tidak bisa diajarkan, ia hanya bisa dialami, dan pengalaman itu pun tak pernah bisa sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Bab ini menyimpan kebenaran tersembunyi yang halus, namun dalam. Puncak kejawen bukanlah pengalaman mistik yang menakjubkan, melainkan kehidupan sehari-hari yang dijalani dengan kesadaran penuh. Ketika seseorang mampu hidup sederhana, jujur, dan welas asih tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun, disitulah manunggal bekerja, diam, tanpa nama, tanpa klaim. Ilmu gaib dan ujian ego spiritual. Dalam perjalanan kejawen, ketertarikan pada ilmu gaib sering muncul sebagai ujian, bukan sebagai tujuan. Leluhur Jawa memahami bahwa daya tarik terhadap yang tak kasat mata kerap berangkat dari keinginan untuk merasa istimewa, berbeda, atau lebih tinggi dari orang lain. Karena itu kejawen tidak menutup pintu terhadap dimensi gaib, namun menempatkannya di tepi jalan, bukan di pusat perjalanan. Sebab pusat kejawen tetaplah kesadaran batin, bukan kemampuan luar biasa. Ilmu gaib tanpa kedewasaan rasa ibarat api tanpa pengendali. Ia mudah membakar pemiliknya sebelum menerangi jalan. Leluhur selalu mengingatkan bahwa kekuatan apapun yang diperoleh sebelum ego luruh hanya akan memperkuat kesombongan. Dari sinilah banyak orang tersesat, bukan karena ilmunya salah, tetapi karena batinnya belum siap memikul akibat dari ilmu tersebut. Dalam kejawen, ukuran kedalaman ilmu tidak pernah dilihat dari kemampuan melihat yang gaib atau melakukan hal yang menakjubkan. Ukurannya justru terletak pada bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ia semakin lembut, semakin sabar, dan semakin welas asih, atau justru semakin mudah marah dan merasa paling benar? Sikap hidup inilah yang menjadi cermin paling jujur dari keadaan batin. Leluhur Jawa lebih menghormati orang biasa yang hidup jujur dan menjaga keseimbangan daripada mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Sebab dalam pandangan kejawen, keselarasan lebih berharga daripada kesaktian. Hidup yang selaras tidak menciptakan kegaduhan batin, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bab ini membuka kebenaran tersembunyi yang sering tidak ingin diakui. Semakin seseorang mengejar kesaktian, semakin besar risiko ia terjebak dalam ego spiritual. Kejawen mengajarkan bahwa jalan sejati justru semakin sederhana, semakin hening, dan semakin membumi. Di sanalah ilmu bekerja tanpa perlu dipertontonkan. Wayang dan simbol sebagai peta perjalanan batin. Bagi leluhur Jawa, wayang bukan sekadar tontonan, melainkan tuntunan yang menyimpan peta perjalanan batin manusia. Setiap tokoh, setiap dialog, dan setiap lakon adalah cermin dari pergulatan kesadaran yang berlangsung di dalam diri. Wayang tidak berbicara tentang orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri. Dalam kejawen, memahami wayang berarti berani membaca ulang perjalanan hidup dengan kejujuran rasa. Pandawa dan Kurawa bukanlah musuh di luar sana, melainkan dua kecenderungan batin yang selalu bertarung dalam diri manusia. Pandawa melambangkan kesadaran, kesabaran, dan kebijaksanaan, sementara Kurawa melambangkan nafsu, keserakahan, dan kelekatan. Perang Baratayuda bukan peristiwa sejarah semata,
melainkan simbol dari konflik batin yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia. Leluhur Jawa memilih simbol karena simbol tidak memaksa tetapi mengajak merenung. Simbol memberi ruang bagi kesadaran untuk tumbuh sesuai kedewasaan masing-masing. Apa yang hari ini dipahami secara sederhana, kelak bisa terbuka maknanya lebih dalam seiring perjalanan batin. Inilah sebabnya ajaran kejawen tidak pernah usang. Ia hidup dan berubah bersama kesadaran penikmatnya. Wayang juga mengajarkan bahwa setiap peran memiliki waktunya. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk tanpa konteks. Dalam kejawen, hidup dipahami sebagai rangkaian peran yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk dihakimi secara hitam putih. Kesadaran ini melahirkan sikap bijak dalam memandang diri sendiri maupun orang lain. Bab ini menyimpan kebenaran tersembunyi yang halus. Siapa yang memahami simbol sedang belajar mendengarkan suara batinnya sendiri. Wayang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari jawaban yang pasti, tetapi dari pertanyaan yang terus hidup dalam kesadaran. Dan di sanalah kejawen bekerja pelan, dalam, dan membentuk batin tanpa suara. Sepi sebagai guru terakhir dalam kejawen. Dalam kejawen, sepi tidak dipandang sebagai kekosongan yang harus dihindari, melainkan sebagai ruang suci tempat kesadaran bertemu dengan dirinya sendiri. Leluhur Jawa sengaja mencari sepi bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, tetapi untuk kembali kepada inti hidup yang sering tertutup oleh keramaian dunia. Dalam sepi, tidak ada peran yang perlu dipertahankan, tidak ada citra yang harus dijaga. Yang tersisa hanyalah diri apa adanya. Kesepian yang dialami dalam laku kejawen berbeda dengan kesepian karena keterasingan. Sepi dalam kejawen adalah keheningan yang hidup, penuh dengan kehadiran. Di sanalah suara batin yang halus mulai terdengar, mengungkapkan kegelisahan, ketakutan, dan keinginan yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Sepi memaksa manusia jujur, karena tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Leluhur Jawa memahami bahwa tidak semua orang siap bersahabat dengan sepi. Banyak yang lebih memilih keramaian sebagai pengalihan, agar tidak perlu berhadapan dengan luka batinnya sendiri. Namun kejawen mengajarkan bahwa apapun yang dihindari justru akan mengejar. Hanya dengan berani diam dan hadir sepenuhnya, luka-luka batin dapat dikenali dan disembuhkan. Dalam sepi, manusia belajar membedakan antara kebutuhan sejati dan keinginan semu. Apa yang tampak penting di tengah keramaian, seringkali kehilangan maknanya dalam keheningan. Dari sini lahir kejernihan dalam menentukan arah hidup. Keputusan yang diambil dari sepi biasanya lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan suara batin terdalam. Bab ini menyimpan kebenaran tersembunyi yang sederhana namun mendalam. Sepi adalah guru yang tidak pernah menipu. Ia tidak memberi janji manis, tetapi selalu menunjukkan kenyataan apa adanya. Dan siapapun yang mampu duduk bersama sepi tanpa melarikan diri, sejatinya telah melangkah sangat dekat dengan inti ajaran kejawen. Kejawen sebagai jalan pulang ke kesadaran sejati. Pada akhirnya, kejawen bukanlah jalan untuk menjadi luar biasa di mata dunia, melainkan jalan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Leluhur Jawa tidak mewariskan ajaran ini agar manusia mengejar kesaktian atau pengakuan, tetapi agar ia mampu hidup selaras dengan dirinya sendiri, dengan sesama dan dengan semesta. Kejawen mengingatkan bahwa hidup bukan medan pertunjukan, melainkan ruang pembelajaran yang hening dan mendalam. Dalam perjalanan kejawen, semakin jauh seseorang melangkah, semakin sederhana cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi terjebak pada keinginan untuk menang atau unggul, tetapi berusaha menjaga keseimbangan. Kesederhanaan ini bukan tanda kekurangan, melainkan buah dari kesadaran yang matang. Ketika batin tidak lagi penuh tuntutan, hidup terasa lebih lapang dan jujur. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa ilmu sejati tercermin dalam sikap hidup sehari-hari. Cara seseorang menghadapi kesulitan, menerima kehilangan, dan memperlakukan orang lain adalah ukuran sejati kedalaman ilmunya. Kejawen tidak meminta manusia menjadi suci, tetapi menjadi sadar akan niatnya, tindakannya, dan dampaknya bagi kehidupan di sekitarnya. Jalan pulang yang ditawarkan kejawen bukanlah perjalanan yang ramai dan penuh sorak.
ia sering terasa sepi, sunyi, dan tidak terlihat hasilnya secara cepat. Namun justru, di sanalah kekuatannya. Kejawen bekerja perlahan, membentuk batin tanpa paksaan, menumbuhkan kebijaksanaan tanpa kebisingan. Ia tidak mengubah dunia luar secara drastis, tetapi mengubah cara manusia memandang dunia. Bab penutup ini menyimpan kebenaran tersembunyi yang paling sederhana sekaligus paling dalam. Ketika manusia mampu hidup dengan kesadaran, kejujuran, dan welas asih, ia tidak lagi perlu mencari jalan kemanapun. Sebab yang ia cari selama ini ternyata selalu berada di dalam dirinya sendiri. Dan disitulah kejawen berakhir, sekaligus dimulai kembali sebagai jalan pulang ke kesadaran sejati. Jika ada satu hal yang perlu dibawa pulang dari perjalanan ini, bukanlah jawaban, melainkan kesadaran. Kejawen tidak meminta Anda percaya, hanya mengajak Anda menyadari. Biarkan renungan ini bekerja perlahan di dalam batin. Dan bila suatu saat Anda merasa hening tanpa sebab, mungkin saat itulah jalan sunyi itu sedang berbicara.